Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan Iblas Iskandar, NIM 17086256. Jadi di sini tujuan saya membuat video ini untuk penyelesaian tugas. Baik, sebelum kita masuk ke video cara pelaksanaan penanganan fraktur bagian atas, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu penyebabnya. Jadi penyebabnya di sini adalah seperti kita mengalami trauma akibat pukulan-pukulan yang keras dan terjadilah cedera pada bagian atas atau tulang bagian atas. Misalnya contohnya pada saat kita terjatuh dengan posisi lengan kita itu terentang, jadi akibatnya itu terjadi patah tulang dan mengalami kecelakaan seperti kecelakaan mobil dan pada kita ini kayak terbentur ke setir mobil itu, jadi disitulah terjadi patah tulang bagian atas. Baik, berikut adalah gejala-gejala pada fraktur. Itu yang pertama itu adalah terjadinya rasa sakit di bagian yang cedera atau yang patah tulang. Yang kedua itu adalah bengkak dan memar. Yang ketiga itu ketidakmampuan untuk menggerakkan bahu, karena pada bahu kita itu terjadi fraktur gitu, jadi sulit untuk kita menggerakkan bahu kita. Yang keempat itu sensasi timbulnya suara klik ketika menggerakkan bahu. Contoh misal kita gerakkan bahu kayak bunyi klik gitu, jadi kita itu ngerasa sendiri gitu. Yang kelima itu adalah deformitas atau cacat. Yang keenam itu pendarahan. Ini biasanya terjadi karena pada fraktur terbuka. Yang terakhir itu adalah kehilangan fungsi lengan secara normal jika terjadi cedera pada saraf. Baik, berikut adalah pertolongan pertama pada fraktur. Yang pertama itu di sini kita harus periksa kondisi cedera korban. Lalu cegah gerakan di area cedera dan lakukan imobilisasi atau membatasi gerakan pada bagian yang patah. Lalu hentikan pendarahan jika korban mengalami fraktur terbuka dengan cara tekan kuat luka dengan perban atau kain steril. Yang keempat itu adalah jangan mencoba memindahkan korban, karena jika korban mengalami cedera kepala, leher, atau tulang belakang, untuk menghindari cedera yang lebih parah. Dan yang kelima itu adalah jangan mencoba untuk mengembalikan tulang ke posisi semula, karena bisa berakibat fatal. Yang keenam itu jika memungkinkan, lakukan kompres dingin dengan es yang dibalut dengan handuk atau es pack selama maksimal 20 menit. Yang terakhir itu adalah pantau terus kondisi korban dan perhatikan jika ada tanda-tanda korban shock. Memposisikan tangan seperti menggendong seperti ini. Baik, berikut adalah cara penata laksanaan untuk fraktur bagian atas. Yang pertama di sini, setelah kita memeriksa cedera, mintalah korban untuk tidak banyak bergerak dan gunakan bantalan ringan untuk menopang cedera. Lalu jika kita bisa melakukannya, setelah bantalan diletakkan di area cedera, pasang gendongan atau sling menggunakan kain untuk melindungi cedera agar tidak bertambah parah. Jika tidak ada gendongan atau sling, kita bisa menggunakan kain segitiga. Lalu lakukan imobilisasi patah tulang dengan memasang sling menggunakan kain segitiga tadi hingga setara dengan dada. Jadi seperti ini. Baik, berikut cara membidai pada pergelangan tangan. Di sini pertama kita siapkan kain, kita lilitkan ke badan pasien, lalu kita taruh seperti ini, lalu kita tarik ke belakang.
kita ikat di belakang bagian leher agar bidayar kuat. Dan jangan untuk membidai, jangan terlalu kuat untuk mengikatnya karena bisa berakibat fatal. Jadi seperti ini. Baik, berikut adalah cara penata laksanaan dalam kita menangani cedera fraktur pada bagian bawah. Yang pertama di sini adalah kita harus menghubungi rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat dan letakkan balutan steril di atas area cedera untuk melindungi luka terbuka, terkontaminasi, dan menghentikan pendarahan serta mengurangi infeksinya. Lalu pembalutan itu tidak boleh terlalu kencang maupun longgar. Dan simpul balutan dianjurkan pada posisi yang datar dan tidak boleh di atas luka. Susun bantalan di samping tulang yang patah jika menonjol keluar dari kulit. Dan pantau terus kondisi korban. Lalu selanjutnya itu adalah dalam keadaan yang lebih ekstrem, jika Anda berada di daerah terpencil atau di mana bantuan medis tiba sangat lama, terpaksa kita membawa korban sendiri ke dokter atau rumah sakit dan mungkin perlu melakukan pembidaian belat atau spleen. Dengan cara tambahkan bantalan ekstra di sekitar tungkai dan lakukan pembidaian dan untuk dapat menggunakan payung yang dilipat. Contohnya menggunakan payung yang dilipat dan korban yang digulung atau koran yang digulung atau bahan seperti tongkat yang keras. Pada persangkaan tulang yang patah. Dan jangan membalut terlalu ketat. Usahakan gerakan apapun seminimal mungkin. Jadi di sini prinsip pembidaiannya ada, yang pertama itulah bidai hanya dapat dilakukan jika tidak mengakibatkan nyeri dan rasa tidak enak. Yang kedua itu letak cedera ditemukan. Yang ketiga, gunakan bidai meliputi sendi atas dan bawah patahan. Yang keempat itu periksa sirkulasi sebelum dan sesudah pembidaian serta pastikan aman. Dan yang terakhir itu dilakukan oleh orang yang kompeten atau profesional yang sudah mahir untuk bidang ini. Baik, berikut sebelum kita mengetahui bagaimana cara penata laksanaan video untuk membidai atau mengobati cedera pada bagian fraktur bagian bawah. Di sini kita harus mengetahui apa itu penyebabnya terlebih dahulu. Jadi penyebabnya yang paling umum yang sering terjadi pada fraktur bagian bawah itu adalah kecelakaan, seperti melibatkan kecelakaan sepeda motor atau mobil dan dapat menyebabkan patah tulang yang sangat parah. Yang kedua itu jatuh, terutama dari ketinggian yang tinggi dan melibatkan permukaan yang keras. Yang ketiga itu gerakan memutar seperti olahraga snowboarding, ski, dan olahraga kontak adalah penyebab umum dari jenis cedera ini. Baik, berikut adalah cara membidai pada fraktur bagian bawah. Jadi di sini sebenarnya kita siapkan itu perban untuk mengikat bidaiannya. Jadi sebenarnya dan di sini kita siapkan kayu untuk meluruskannya, jadi tidak bengkok-bengkok gitu. Tapi di sini karena tidak ada kayu, jadi saya menggunakan penggaris saja sebagai contoh. Lalu kita ikatkan di sini dan usahakan ketika kita mengikat ini jangan terlalu kuat karena tulang kita sedang terluka atau cedera. Seperti ini.
ini dan biarkan kurang lebih seperti ini cara membedainya.